Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu kembali di kelas Digital Business dan Industri 4.0. Dan pada kesempatan hari ini kita masuk ke minggu kedua, membahas mengenai e-commerce business strategy. Nah, di dalam perkuliahan hari ini, kompetensi yang diharapkan Anda miliki adalah Anda diharapkan dapat mengidentifikasi kepada key components dari e-commerce business model. Kemudian Anda dapat mendescribe kepada B2C business model. Anda dapat mendescribe kepada B2B business model, dan Anda memahami bisnis konsep dan strategi kepada e-commerce. Nah, kita mulai dengan topik di chapter 2 ini yang berjudul Australia's Canva Grows from Startup to Super Unicorn. Siapa di antara Anda semua yang belum pernah atau belum tahu mengenai Canva? Ada yang belum pernah pakai Canva? Atau siapa yang sudah pernah pakai Canva? Saya, Pak. Oke. Good. Nah, jadi Canva, kalau kita melihat Canva ya, itu di dalamnya banyak ada pilihan untuk membuat PowerPoints, membuat logo, membuat macam-macam lah ya, membuat bumper, membuat anything ya, terkait dengan siapa lagi nih yang baru masuk, ganggu aja. Oke. Terkait dengan banyak kegiatan multimedia. Nah, di tahun 2007 itu Canva itu pertama kali ditemukan oleh Melanie Perkins dan Cliff Obrick yang kemudian menjadi suaminya ya. Nah, di mana dia mendesain buku tahunan online di University of Western Australia. Nah, kemudian Canva kemudian menjadi bisnis model, di mana dia menawarkan banyak pilihan untuk logos, terus desain dan lain sebagainya. Dan kemudian dia juga mulai menawarkan freemium produk, ya, freemium. Jadi untuk mendapatkan produk-produk yang lebih berkualitas, maka Anda harus bayar. Ya, dia memberikan freemium produk kepada usersnya. Nah, jadi kalau untuk yang program standar ya free, tapi kalau kita mau yang lebih canggih, lebih bagus, kita harus bayar. Walaupun dengan menggunakan freemium ini, ya, membuat customer membayar itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi apapun startup itu di depan. Kemudian bisnis Canva ini kemudian berkembang dengan sangat cepat. Dia bahkan di Indonesia pun Canva juga sudah disruptif, ya, sudah disruptif kepada banyak industri-industri yang tradisional. Ya. Jadi ada sekarang bikin desain segala macam itu, semua orang udah gampang ke Canva. Tapi bisnis Canva ini juga tidak selamanya mulus. Ya.
di mana kompetitornya seperti Adobe ya juga terganggu karena selama ini produk Adobe dipakai oleh para desainer, kemudian dengan adanya Canva orang udah nggak beli Adobe lagi. Jadi orang udah nggak beli Adobe lagi, udah nggak beli Adobe Illustrator, nggak beli lagi Adobe Premiere, Adobe Photoshop, ya udah ada Canva. Kita tinggal pakai template-nya Canva, rubah-rubah nama, selesai. Anda bikin logo, Anda mau bikin logo buat company, tinggal rubah-rubah dikit, selesai. Nggak perlu pakai Adobe Illustrator, Adobe Premiere, no need. Nah, sehingga kemudian Adobe juga terganggu, ya. Yang kemudian oleh Adobe kemudian dia membangun kompetitor berupa yang disebut dengan Adobe Spark. Ya, Adobe Spark itu dia juga membuat desain aset desain, di mana kita juga bisa beli atau pakai yang free di Adobe Spark. Ya. Nah, kemudian inilah yang menjadi salah satu tren di dalam e-commerce, di mana banyak e-commerce menggunakan logo-logo yang di-generate dari Vanka. Bahkan banyak juga orang yang memanfaatkan logo Vanka untuk dia jualan. Ya, karena orang itu belum tahu Canva ya, belum tahu Canva, jadi dia nggak tahu. Oh, kok gampang bikin logo? Ternyata cuma bikin template-nya doang dari Canva. So, itulah yang menarik dari Canva. Nah, untuk diskusi kelas sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada Anda. Pertanyaannya adalah, pertama, how do companies like Canva disrupt traditional supply chain? Ada yang bisa jawab? Bagaimana caranya Canva merusak supply chain tradisional? Any idea? Just shoot, nggak usah mikir, jawab aja. Gimana? Saya menunggu nih sambil saya bikin apa? Saya lupa belum start kelas nih. Oke, silakan. Siapa yang mau jawab? Bagaimana caranya Canva mendisrupt? Ternyata juga belum masuk ke ini ya, jadwal hari ini. Yang ini big, yang ketika kemarin. Ya udah nggak apa-apa. Ntar aja diurus ke dia. Ada yang bisa jawab? Mulyani, gimana? Bagaimana caranya Canva mendisrupt? Kalau yang saya panggil open camp ya. Takutnya yang ikut kuliah bukan dia tapi pacarnya gitu. Ada tuh kemarin tuh yang kuliah yang suruh ikut kuliah pacarnya. Ya ikut ujian pacarnya. Begitu dibuka ternyata bukan cowok, ternyata cewek. Ya, jadi temennya pacarnya lulus kuliah wisuda, tapi dia nggak pernah kuliah. Yang kuliah pacarnya, yang ujian pacarnya selama COVID. Luar biasa nggak tuh? Jadi pacarnya betul-betul apa istilahnya mengabdi penuh kepada kekasih. Ya, Mulyani, silakan. Kalau menurut saya, Canva itu mendescribe traditional supply chain itu berdasarkan ini Pak, kemudahan dalam memberikan template desain kepada konsumen. Oke, terus gitu, apa Pak. yang disrupt? Siapa yang kena disrupt? Siapa yang bisnisnya terganggu? Itu Pak, jadi yang terdisrupt itu kepada perusahaan-perusahaan desain yang memberikan jasa desain gitu. Oke. Bagaimana terdisruptnya mereka? Terdisruptnya itu kayak beberapa konsumen itu pada beralih ke Canva, Pak. Jadi pelanggan yang biasanya meminta jasa untuk mendesain jadi berkurang. Nah, oke, good. Betul sekali Mulyani. Alright. What kind of infrastructure does a company that sells online exclusively require?
What kind of infrastructure does a company that sells online exclusively require? Infrastruktur yang dibutuhkan oleh orang untuk bisa punya Canva apa? Ya nggak ada ya, cuma website doang kan, internet doang ya. Luar biasa ya. How does Canva engage with its demographics? Demographics, ya, yang kebanyakan kepada yang generasi millennials ya, yang lagi kuliah ya, mereka semua banyak pakai Canva untuk bikin develop, mereka punya deck. Should Canva expand its physical retail presence? Yes, of course. Okay, good. Nah, kita mulai. Okay, so e-commerce business model. Di dalam e-commerce business model ini kita ada 3 topik yang akan kita bahas, yaitu business model, business plan, dan e-commerce business model. Business model adalah set of planned activities designed to result in a profit in a marketplace. Jadi business model adalah seluruh kegiatan yang didesain untuk menghasilkan keuntungan di dalam marketplace. Itu disebut business model. Kalau business plan apa? Business plan dia yang mendescribe kepada business model perusahaan. Apa yang dia membuat business plan. Ya. Kemudian e-commerce business model adalah uses unique qualities of internet dan web. Jadi e-commerce business model adalah business model yang on top of internet dan web. Bisnis model yang berada di atas internet atau yang menggunakan internet dan web. Itu disebut dengan e-commerce business model. Bisnis model bisa macam-macam. Ada yang BMC, business model canvas, ya. Nah, bagaimana dia membentuk meng-create produk. Anda belajar design thinking juga kan nanti. Nah, bagaimana dia meng-create produk yang produk yang dibutuhkan oleh market dan memiliki superior value, sulit diimitasi oleh orang lain, yang kemudian membuat orang lain itu dia order Anda punya produk. Ya. Business plan adalah bagaimana Anda mendescribe bisnis model Anda. Ini business plan itu adalah kita membuat perencanaan ya terhadap bisnis model kita. Oke. Jadi e-commerce business model adalah seluruh kegiatan yang direncanakan untuk menghasilkan profit, tetapi on top of internet dan web. Ada 8 key elements dalam business model. Yang pertama adalah di dalam business model. Yang pertama adalah value proposition, kemudian revenue model. Jadi value proposition atau proposisi value Anda kepada customer. Yang kedua adalah revenue model, how you make money. How do you make money? Itu revenue model. Kemudian market opportunity. Apakah semesta mendukung Anda untuk berbisnis? Apakah semesta mendukung bisnis model yang Anda buat? We don't know. Kemudian competitive environment, siapa kompetitor? Nah, ini kita akan bahas. Competitive advantage, apakah Anda memiliki competitive advantage di dalam produk atau jasa tersebut? Yang keenam adalah market strategy, bagaimana Anda tap into the market. Yang ketujuh adalah struktur organisasi, tidak ada struktur organisasi ya tidak ada orang, tidak ada bisnis. Dan manajemen tim, bagaimana kriteria-kriteria dari tim Anda. Kita bahas satu-satu. Value proposition. Why should the customer buy from you? Itu adalah pertanyaan. Ya. Nena, halo, ada Nena di sini. Nena ikut sini nggak? Enggak ya? Oh, Nena kelasnya corporate finance ya. Oke, sorry. Siapa yang di sini punya bisnis sendiri? Siapa yang sudah punya bisnis?
Siapa yang sudah punya bisnis? Ada yang sudah punya bisnis di sini? Belum ada? Belum, Pak. Oke. Sehan bukannya bisnis itu? Nggak ada bisnis Sehan? Nggak ada, Pak. Oke, jadi masih ini ya, belum ada gambaran ya. Oke, good. Nah, Iya, belum, Pak. value proposition. Value proposition itu adalah sesuatu yang kita tawarkan kepada customer. Seperti Anda menawarkan diri ke pacar Anda, calon pacar lah gitu ya. Anda menawarkan value proposition. Anda menawarkan diri Anda untuk jadi pasangan. Sama kayak kita dengan produk, dengan customer. Kita menawarkan produk yang kita miliki kepada customer. Memberikan value, mempropose value dari produk kita kepada customer. Successful value proposition itu terjadi apabila Anda personalize kepada orang yang Anda tuju, bukan kepada orang ramai. Misalkan Anda ke pasar, "Hei orang di pasar, ini saya ada produk, tolong Anda beli." Kira-kira Anda beli nggak? Kira-kira Anda beli nggak, Sehan? Beli kayak Pak. Dia nawarin ke orang pasar, "Hai orang-orang di pasar, ini ada barang nih." Dibandingkan dengan dia personalize. "Selamat siang Pak Sehan, kita lagi ada produk perbankan nih, atau ada produk Traveloka, atau ada produk Zara. Sepertinya cocok nih buat Bapak, karena Bapak kan eksekutif muda. Kira-kira Anda lebih tertarik yang mana? Yang halo orang-orang pasar atau selamat siang Pak Sehan? Yang mana Sehan? Yang kedua, Pak. Yang selamat siang. Nah, jadi ada personalize di situ. Tolong kalau saya ajak bicara open cam ya Sehan ya. Oh iya, Pak. Oke. Ada personalize di sana. Kemudian successful e-commerce itu juga bila value propositionnya melakukan reduction kepada product search dan price discovery cost. Jadi successful e-commerce apabila dia berhasil mengurangi waktunya untuk mencari barang. Misalkan dia habis waktu kesana kesini nyari barang 3 hari nggak nemu, hari keempat dia baru ketemu Anda. Ini cocok nih barangnya. Tapi itu berarti tidak sukses Anda. Karena successful e-commerce itu dia dibutuhkan ketika barang ada ketika dibutuhkan. Jadi ketika dia buka Google search, dia tap Agatha sukanya produk apa biasanya kalau pakai kosmetik? Agatha Christie. Nggak dengar. Fadilah. Halo Fadilah. Open cam. Bapak. Nah. Oh Fadilah cowok ya? Saya pikir tadi. Cowok Pak, ada Rahmannya Pak. Saya pikir cari namanya kosmetik Fadilah. Kalau Fadilah sukanya olahraga apa Fadilah? Saya olahraga biasanya kalau nggak basket, badminton Pak. Oke, sukanya badminton. Kalau beli raket biasanya raket apa? Biasanya sih yang karena yang ternama gitu Pak ya Yonex Pak, yang udah bisa dibilang udah bagus gitu Pak. Alright. Nah, anggap sepatu lah, sepatu ya, sepatu. Biasanya Anda pakai sepatu apa kalau bulu tangkis? Kalau bulu tangkis sih saya sepatunya sih kayak sepatu nyantai sih Pak, sneakers gitu Pak. Ya, misalkan apa? Atau nggak Converse. Mereknya apa? Yang bener dah sepatu olahraga yang bener apa kira-kira? Paling Adidas sih Pak. Oke. Adidas buat bulu tangkis gitu ya. Nah, kalau kita butuh waktu 3 jam untuk mencari sepatu itu kita tidak sukses sebagai penyedia produk. Sukses e-commerce apabila ketika Fadilah butuh, dia sepatunya langsung muncul. Misalkan ketika dia buka Google search, sepatu bulu tangkis berkualitas.
langsung muncul sepatu merek Kribo gitu. Kribo apa gitu. Langsung muncul di urutan pertama. Jadi dia membeli Google Ads di situ. Dia beli Google Ads sehingga muncul di urutan pertama. Itu sehingga mengurangi waktu si Fadila untuk nyari-nyari sepatu. Oh, urutan pertama nih si ini. Atau yang kedua, Fadila ngomong di depan Instagramnya dia. Dia buka lab handphone, dia buka sepatu bulu tangkis, sepatu bulu tangkis, sepatu bulu tangkis. Dia sebut 3 kali. Habis itu Instagram munculin tuh iklan, campaign. Sepatu bulu tangkis murah Tokopedia, harga lagi diskon. Itu juga reduction kepada product search. Anda tinggal ngomong di handphone Anda karena Anda sudah mengaktifkan mic Anda untuk direkam oleh Instagram kan? Semua kata-kata yang Anda ucapkan di depan Instagram ketika Anda di handphone Anda, walaupun Anda tidak buka Instagram, itu semua tercatat di Instagram. Sekarang kita bicara ini direkam oleh Instagram semua. Ada teksnya gitu, direkam. Kata-kata kita tuh dicatat. Begitu ada kata-kata yang berulang, dia tawarin produknya ke Anda. Ya. Jadi Anda ngobrol sama pacar Anda, itu dicatat sama dia. Ya. Nggak perlu nunggu kiamat, ya. Nggak perlu nunggu kitab. Di Instagram udah dicatat itu semua kalimat Anda. Ya. Nah, itu disebut dengan successful e-commerce value proposition. Dan facilitation of transaction by managing product delivery. Bagaimana transaksi itu dia deliver secara cepat gitu ya. Nah, itu disebut dengan value proposition. Itu disebut dengan value proposition yang bagus. Oke, coba ulangi apa yang dimaksud dengan value proposition. Elmo, silakan. Open cam. Elmo. Nggak menjawab. Indrawan, jelaskan value proposition. Open cam. Oke, lagi tidur. Putu, jelaskan value proposition. Open cam. Apakah sudah terlihat? Ya. Jadi sesuai dengan yang dijelaskan Bapak tadi, value proposition itu kayak nilai-nilai yang kita tawarkan kepada pelanggan gitu. Kayak yang tadi Elmo tuh kayak dia bukan Elmo ya, tadi kayak Fadila tuh kan dia suka main basket gitu, main bulu tangkis gitu. Jadi kayak produk-produknya itu gimana kita bisa menawarkan kepada Fadila biar nilai-nilainya bisa tersampaikan gitu Pak. Menarik. Jadi ketika kita tahu customernya adalah suka bulu tangkis, kita menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhannya dia. Itu juga penting sebagai di dalam value proposition. Anda harus mengenal customer Anda, know your customer, untuk menawarkan produk commerce Anda pada mereka. Oke, good. Kemudian yang kedua adalah revenue model. Di dalam revenue model ini kita bertanya mengenai how will you earn the money? Bagaimana cara Anda dapat duit? Ya. Di dalam bisnis e-commerce ya ada banyak cara. Misalkan di Traveloka dia bisa pasang iklan, advertising revenue model. Dia bisa menawarkan iklan kepada para pengunjung Traveloka. Jadi si Zara naruh iklan di Traveloka, di bawahnya itu ada tuh ya, banner di bawahnya. Itu disebut dengan advertising revenue model. Jadi si Zara bayar ke Traveloka untuk advertise. Kemudian subscription revenue model. Ya, misalkan subscription revenue model kita subscribe ke YouTube ya atau Netflix. Ya, subscription revenue model. Dan freemium strategi si Canva. Jadi gue kasih free nih 3, tapi lu kalau mau 4, 5 dan sampai 10 lu bayar premium. Kemudian transaction fee revenue model. Ya, setiap transaksi ada revenue, ada transaksi ada fee-nya. Tokopedia. Begitu orang bertransaksi dengan Tokopedia, Tokopedia dapat fee. Sales revenue model. Ya, ketika dia jual produk ya dapat penjualan. Affiliate revenue model. Ya. Jadi dia bisa pasang iklan di kita pasang iklan di dia, affiliate di situ. Revenue model. So,
ini memberikan banyak potensial revenue kepada kita di dalam e-commerce business. Oke. Nah, yang ketiga adalah market opportunities. Jadi tadi ada key elements ya. Pertama value proposition, kedua revenue model, ketiga adalah market opportunities. Opportunities merupakan what market space you intend to serve and what is the size. Berapa sih opportunity-nya di sana? Ada berapa besar sih opportunity di segmen tersebut? Nah, atau ada tren apa sih yang terjadi? Lagi K-pops, ya. Ada opportunity apa lagi? Misalkan lagi opportunity-nya lagi market opportunity lagi K-pops, kemudian apa opportunities? Ya, COVID itu juga opportunities. Ada COVID. Nah, COVID itu juga menjadi opportunities. Bisa menjadi positif dan negatif. Ada positif, negatif, externalities di situ. Externalities. Ya. Produk Anda mendapatkan positif externalities tidak dari market. Itu berarti Anda mendapatkan, kalau Anda mendapatkan positif externalities, berarti Anda mendapatkan opportunity. Artinya semesta mendukung Anda. Ya. Tapi kalau mendapatkan negatif externalities, artinya Anda mendapatkan market threat. Ada ancaman dari market. Karena Anda mendapatkan negatif externalities. Contoh, bisnis pariwisata. Bisnis pariwisata itu mendapatkan positif atau negatif externalities? Ada yang bisa jawab? Kalau menurut saya untuk saat ini mendapat negatif externalities, Pak. Yes. Jadi dia ada marketnya adalah threat, ya, seperti itu. Opportunity tapi yang sifatnya negatif opportunity. Ya. Nah, oleh karena itu kita perlu menentukan Anda berada di harus mencari yang marketnya realistic market opportunity, di mana Anda nggak terlalu berat, ya, untuk mendapatkan revenue. Kalau di pariwisata untuk dapat revenue udah susah. Hotel di Bali itu udah jadi hotel hantu, nggak ada orang isinya. Udah ditanamin tumbuhan-tumbuhan liar. Ya, dinding-dindingnya udah ditanamin tanaman liar, 2 tahun nggak ada orang gitu kan. Nah, jadi kita harus melihat realistic market opportunities. Market opportunity typically divided into smaller niches. Ada beberapa segmen di situ. Ada segmen yang mendapatkan positive externalities, ada segmen yang mendapatkan negative externalities. Yang mendapatkan positive externalities contohnya kesehatan, APD, ya, masker. Yang negatif pariwisata, konstruksi. Ya, siapa orang mau bikin rumah dalam kondisi Covid kan sulit, ya. 1 atau 2 doang dikit. Nah, yang keempat adalah competitive environment. Competitive environment, ya, adalah melihat siapa yang menjadi kompetitor Anda. Ya, siapa yang jadi kompetitor? Who else occupies, ya, yang memiliki apa yang Anda punya gitu. Apa produk dan jasa Anda, mereka juga punya. Other company selling atau perusahaan lain yang menjual produk yang similar dengan Anda. Dan ini dipengaruhi oleh competitive environment ini dipengaruhi oleh berapa banyak company yang berbisnis di industri Anda dan size-nya mereka. Ada yang perusahaan kecil, ada perusahaan besar. Jumlahnya banyak. Nah, kemudian berapa market share? Ada yang market share-nya 10%, 20%. Anda berapa persen? Kalau Anda mau meningkatkan share Anda, tentu Anda harus merebut dari kompetitor yang ada gitu kan. Anda harus merebut nasabah mereka, customer mereka untuk meningkatkan market share. Kan semakin berat kompetisinya. Kemudian profitability dari kompetitor. Kalau mereka profitability-nya kecil, tambah susah Anda
bersaing karena mereka ngambil margin juga kecil. Tapi kalau mereka profitnya gede, Anda bisa bersaing karena apabila Anda bisa memberikan harga yang lebih murah dan pricing mereka. Pricingnya murah atau mahal. Kemudian yang kelima adalah competitive advantage. Apa yang dimaksud dengan competitive advantage? Competitive advantage adalah produk yang Anda memiliki superior value dan sulit untuk diimitasi oleh orang lain. Competitive advantage, superior value dan sulit diimitasi. Selama dia value-nya superior dan sulit diimitasi, Anda memiliki competitive advantage. Tapi kalau barangnya udah di cloning di mana-mana, Anda sudah tidak memiliki competitive advantage lagi. Ya. Paham apa yang dimaksud dengan competitive advantage? Coba jelaskan ulang, Nurul Faniah. Open cam. Nurul? Nggak menjawab. Muhammad Jihad. Silahkan, jelaskan apa yang dimaksud open cam. Jelaskan apa yang dimaksud dengan competitive advantage. Produk yang dimiliki itu superior value dan sulit diimitasi, nggak ada cloningannya. Oke. Dianggap sudah tidak memiliki competitive advantage bila apa? Ya, produk itu banyak yang ngikutin gitu, Pak. Ya sudah tidak punya competitive advantage ya? Iya. Oke, good. Alright. Nah, keenam adalah market strategy. Sekarang bagaimana setelah kita jadi setelah Anda melakukan market opportunity, itu kan akan terlihat, oh, opportunity Anda ada di mana nih? Oops, sorry. Setelah Anda bagi market opportunity, ternyata ada dibagi-bagi segini nih, ada banyak kelompok. Ya. Kayak gini. Nah, terus ini adalah orang yang suka produk Anda. Yang ini orang nggak suka semua. Nggak suka. Oh, nggak suka, ini suka. Ini nggak suka, ini nggak suka. Nah. Sekarang Anda harus membuat plan untuk mempromosikan produk e-commerce Anda kepada si target audience. Nah, bagaimana strateginya untuk mendekati target audience ini? Ya, itu disebut dengan market strategy. Jadi kita melakukan detailing bagaimana company enter the market dan attract si customer. Ya. Best business concept will fail if not properly market to potential customer. Jadi value proposition akan sia-sia apabila Anda menawarkan produk kepada si yang tidak tertarik. Artinya value proposition Anda salah. Ya, orangnya enggak. Ya, value yang Anda tawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Anda harus menawarkan produk atau jasa Anda kepada mereka yang tertarik. Ini disebut dengan market strategy. Pertanyaannya, bagaimana cara kita melakukan strategi di sini? Apa yang harus kita lakukan agar produk kita sama atau kita menawarkan kepada bagaimana cara kita, strategi kita untuk menawarkan kepada segmen yang kita tuju? Silakan, siapa yang mau jawab? Fatur Razak, open cam. Silakan jelaskan. Bagaimana cara market strateginya? Fatur nggak menjawab. Irda, bagaimana strateginya Irda? Apa yang akan Irda lakukan sebagai manajer? Kalau saya akan mempersiapkan produknya, terus menentukan harga yang tepat, terus menegaskan produk kepada siapa?
untuk nanti yang market yang pada orang-orang apa ini? Ya, kepada siapa Anda mau tawarkan, Anda presentasikan? Kepada konsumen. Konsumen yang mana? Ke calon customer. Ya, calon customer yang mana? Customer kan ada, di Indonesia ada 270 juta orang. Anda mau menawarkan ke siapa produk Anda? Yang mau beli gitu, Pak. Bagaimana Anda tahu dia mau beli atau tidak beli? Bagaimana Anda tahu dia butuh atau tidak butuh? Kebayang nggak pertanyaannya, Yerda? Halo? Kebayang tadi. Open cam, Iya, kebayang. Open cam, Yerda, open cam. Bagaimana caranya Anda mengetahui orang ini atau si Arum butuh produk Anda? Taunya dari mana? Nggak tahu, Pak. Oke. Coba yang lain. Aulia Jihanda, open cam. Bagaimana kita tahu bahwasanya si customer itu membutuhkan produk kita? Aulia, Maaf, tadi pertanyaannya apa? bagaimana kita tahu open cam Aulia. Bagaimana kita tahu Udah open cam. bahwasanya produk kita atau si customer membutuhkan produk kita? Dengan cara promosi ke mereka, Pak. Terus memberikan diskon. Kalau orangnya nggak butuh gimana? Promosinya kan bisa lewat sosial media atau ya lewat sosial media, Pak. Ya, taunya dia butuh atau tidak butuh dari mana? Kita survei dulu sebelum kita tawarin tasnya. Nggak butuh, kita pindah ke orang lain yang lebih butuh. Bagaimana cara Anda surveinya? Bagaimana cara surveinya, Aulia? Mungkin dengan lihat background belakang. Oke, lihat background seseorang itu. Oke. Lihat background latar belakangnya dia dulu. Contohnya gimana? Contohnya bagaimana melihat background? Bagaimana Anda tahu ini orang suka kosmetik, ini orang suka sepatu? Dari backgroundnya apa yang Anda lihat? Itu di sosial media. Jadi kalau misalnya mereka di sosial media, misalnya Instagram, dia suka upload skincare atau makeup gitu, berarti background mereka itu emang suka dunia kosmetik. Nah, jadi kita bisa nawarin ke mereka, Pak. Betul sekali, Aulia. Ya, betul sekali. Jadi kita bisa mengetahui backgroundnya dari sosial medianya. Jadi apa yang Anda tawarkan sesuai dengan kebutuhan mereka gitu. Ya, good. Kemudian yang ketujuh adalah organizational development. Di dalam salah satu key elements-nya itu adalah struktur organisasi. Kalau tidak ada struktur organisasi ya tidak ada yang mau kerja kan? Tidak ada aktivitas, tidak ada struktur. Ya, tidak ada bagian IT, tidak ada. Jadi bagaimana kita mau ada orang IT kalau tidak ada struktur organisasinya, tidak ada slotnya di dalam organisasi. Nah, jadi bagaimana kita tahu bagaimana kita bisa rekrut marketing kalau tidak ada slotnya di struktur organisasi untuk marketing. Jadi diperlukan organizational development, pembentukan struktur organisasi. Ada beberapa fungsi, accounting misalkan, marketing, sales, IT, apalagi gitu ya. Nah, itu ada struktur organisasinya semua. Ada job description-nya semua. Ini orang ngerjain apa, ini ngerjain apa. Ya. Ada struktur organisasi, terus ada job description yang menjelaskan tugas dan kewajiban orang tersebut di masing-masing fungsi. Dan yang terakhir adalah
manajemen tim. Manajemen tim adalah seperti apa sih background orang-orang yang mau Anda rekrut? Ya. Seperti apa sih kriteria kepada orang-orang yang Anda rekrut untuk di posisi tersebut? Oh, dia harus sudah punya training, sudah punya sertifikat digital marketing. Dia sudah punya sertifikasi untuk project management. Dia punya sertifikasi untuk apapun itu. Artinya ada kriteria yang dibutuhkan untuk orang bisa duduk di struktur organisasi tersebut. Itu manajemen tim. Nah, sesudah 8 ini terpenuhi, ada value proposition, revenue model. Value proposition yang kita udah jelas, revenue model gimana caranya duit masuk udah tahu. Kemudian kita lihat opportunity dan pembagian opportunity-nya terhadap yang dipengaruhi positif atau negatif kita dapat. Kita tahu competitive environment si kompetitor. Kita tahu kita apakah mempunyai competitive advantage atau tidak punya. Kita tahu juga apa yang menjadi strategi kita untuk masuk ke segmen yang kita tuju. Dan kita sudah membangun struktur organisasi. Dan kita sudah membangun manajemen tim yang sesuai dengan job description yang diperlukan atau job description yang sesuai untuk dia bisa diyakini melaksanakan kegiatan pekerjaan. Nah, dari situ maka kita baru bisa menjalankan bisnis dan raising capital, menjalankan bisnis. Nah, untuk menjalankan bisnis tentu kita butuh duit. Nah, kita ada scarcity of capital. Kita belum tentu punya duit, ada scarcity of capital. Duitnya terbatas, duit cuma 50 juta. Tapi bisnis model kita tuh butuh dana 500 juta. Misalkan kita bikin ternak ayam atau bikin ini deh, travel Jakarta Bandung. Beli mobilnya APV gitu ya, harga 60 juta, uang kita 50 juta, kita mau 10 unit, akhirnya kita butuh dana, maka kita perlu raising capital ya. Secara kalau di dalam e-commerce misalkan kita bikin marketplace, wah saya mau bikin marketplace baru nih buat pariwisata, karena pariwisata kita lagi terpuruk, saya mau bikin marketplace-nya untuk meningkatkan animo masyarakat untuk pariwisata. Maka kita perlu raising capital. Kalau secara traditional sources kita dari ikut inkubator, kita ngajin pinjaman ke bank, kita bikin strategic partner, ini disebut dengan traditional source. Ya. Nah, cara lain bisa menggunakan crowdfunding. Nah, kemudian juga bisa dengan seed capital dan elevator pitch. Apa yang dimaksud dengan seed capital? Jadi, seed capital itu adalah sebagai entrepreneur, dia punya savings, credit card, rumah, ya, dan itu dijaminkan. Nah, jadi kita bisa melakukan penjaminan. Jadi kita secure. Jadi kita bisa jadikan sebagai jaminan atau covenant. Ya. Kita jadikan covenant untuk sebagai modal, ya, sebagai covenant. Yang kedua adalah elevator pitch. Ya. Elevator pitch itu pitch itu suara. Pitch control, bagaimana kita mengatur suara. Elevator pitch itu kita membuat 2 atau 3 menit presentation yang digunakan untuk mengconvince daripada
investor untuk mereka invest in your company, invest in your business, invest in your business model. Itu disebut dengan elevator pitch. Kemudian inkubator secara traditional sources itu biasanya adalah funding untuk startup companies. Biasanya kecil-kecil sih ya, dari pemerintah. Pemerintah kemarin juga banyak memberikan subsidi buat startup ya. Atau juga dari company-company, biasanya mereka mengadakan startup competition yang mana itu kemudian yang pemenang mendapatkan hadiah. Ya, itu disebut dengan inkubator. Angel investor. Angel investor itu yaitu orang kaya, ya, malaikat, ya, bukan malaikat ya, sultan, atau Crazy Rich Jakarta, atau Crazy Rich Bintaro, Crazy Rich Depok gitu misalnya. Yang mana mereka berinvestasi menggunakan uang mereka di dalam bisnis Anda. Nah, elevator pitch itu juga sebagai media bagaimana angel investor itu bisa yakin kepada Anda punya produk atau jasa. Kalau venture capital itu adalah sumber dana venture capital itu adalah dia mengumpulkan dana daripada para investor. Jadi misalkan venture capital Sandiaga Uno ya, apa itu namanya ya? Jadi dia mengumpulkan dana dari para angel investor, kemudian dari venture capital itu mereka mendistribusikan kepada startup yang mereka tertarik. Ya. Nah, di mana si venture capital ini dia memanage uang orang banyak, seperti bank gitu ya. Itu disebut dengan venture capital firms. Sedangkan crowdfunding dia sering menggunakan internet untuk untuk memberikan mengenable kepada perorangan yang pengguna internet untuk contribute their money untuk support project-project Anda. Itu disebut dengan crowdfunding. Nah, itu bagaimana kita how we can raise the capital for our e-commerce. Ada yang ingin ditanyakan? So far so good. Sampai segini silakan. Kalau ada pertanyaan, saya berikan waktu 1 menit. Questions? Shoot. Silakan. Suara saya terdengar? Halo? Ya, siapa yang mau bertanya? Halo, kalau nggak ada pertanyaan, jadi kalau saya tanya siapa yang mau bertanya, artinya Anda harus ada yang bertanya ya. Ayo, come on, siapa yang mau tanya? Masa dari sekian banyak saya jelasin nggak ada yang mau ditanyain? Dari yang 8 ini loh, ada banyak kan tadi, ada 8 kan? Tuh, masa nggak ada yang mau ditanyain? Atau lagi masih asik main Mobile Legends nih? Silahkan. Ayo. Kalau kesempatan bertanya itu harus diambil, itu tandanya Anda berpikir. Sebuah perkuliahan dianggap saling beradu transaksi, atau ada transaksi selama perkuliahan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, artinya tidak ada transaksi. Silakan. Apa mau langsung post test aja? Biar cepat keluar kuliahnya. Kalau Anda tidak bertanya, Anda tidak berpikir. Orang yang tidak bertanya berarti tidak berpikir. Apakah Anda semua tidak berpikir? Kalau Anda berpikir, silakan tanya. Artinya ada yang Anda ragu atau Anda mau klarifikasi, silakan. Ayo cepat. Ya Pak, saya mau nanya Pak. Gitu dong. Nanya Pak.
Silakan. Siapa yang mau tanya? Siapa dulu nih, Pak? Skill, ya silakan. Itu Pak, Open yang cam, masih open bingung cam, saya di... adabnya Oh open ya maaf. cam, adabnya open cam. Ini Pak, saya masih bingung di yang di raising capital, yang bagian seed capital, elevator pitch sama crowdfunding ya Pak. Apa yang Anda bingungkan? Mungkin contoh-contohnya gitu Pak. Seed capital, Anda punya rumah, Anda jaminkan dapat duit. Itu seed capital. Elevator pitch, Anda bikin presentasi 3 menit. Ya, Anda share di Instagram Anda, siapa tahu ada orang tertarik. Atau Anda share di YouTube untuk Anda punya project. Ya, atau Anda kirim ke orang-orang tertentu. Kalau mereka tertarik, mereka bisa kontak Anda. Itu elevator pitch. Ya. Angel investor, orang yang punya duit. Anda pitching ke mereka, atau Anda appeal ke mereka untuk dapat pendanaan. Atau biasanya angel investor juga mengadakan kompetisi untuk melihat siapa yang mau dia invest. Venture capital adalah yang mereka mengelola duit orang kaya, yang mengelola duit orang banyak, orang-orang kaya. Dari situ si venture capital kemudian mengalokasikan duit-duit tersebut untuk proyek-proyek ini yang diharapkan bisa memberikan keuntungan di masa depan. Kalau perusahaannya besar, kayak jadi Tesla gitu ya, jadi Gojek gitu ya, jadi Ruang Guru, diharapkan dia invest di awal, begitu nanti ini IPO segala macam, dia bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Venture capital. Crowdfunding, ya Anda melakukan pendanaan dari internet. Pendanaan dari internet. Jadi kalau Anda mau bersimpati dengan proyek kami, silakan kami buka rekening sekian, silakan Anda transfer. Itu crowdfunding. Kebayang skill? Iya Pak. Iya Pak. Oke. Putu, apa yang ditanyakan? Jadi terima kasih Pak. Di sini saya mau nanya Pak. Kan tadi di market strategi itu masih loading Pak. Terus? Tadi kan di market strategi itu Bapak bilang kalau kita promosi sama orang yang tidak tertarik atau tidak terinterest dengan produk kita atau jenis produk kita itu bakal susah gitu Pak. Nah seandainya nih saya kayak bingung kalau seandainya saya punya startup nih Pak yang baru nih Pak, kan untuk mencari backgroundnya itu seperti yang Bapak bilang tadi bisa dengan cara untuk lihat backgroundnya di sosial media dan lain-lain. Kan untuk startup baru itu tidak mungkin kan kita lihat satu persatu sosial media yang ada gitu. Gimana sih Pak menurut Bapak cara strategi biar tepat sasaran yang paling tepat dan cepat gitu Pak, kayak bisa menyangkut banyak orang dan bisa tepat gitu Pak sesuai dengan apa yang ada di market strategi ini. Dan saya terima kasih Pak. Salah satunya dengan cara clustering. Jadi coba Anda search di perkuliahan saya ya, cari yang topik-topiknya clustering ya. Clustering itu adalah teknik untuk mengetahui persona dari sebuah kelompok. Ya, persona dari sebuah kelompok. Jadi persona itu adalah persona. Misalkan ada kelompok yang suka restoran, kelompok yang suka olahraga. Jadi ada segments di situ. Ada kelompok suka travel, kelompok yang suka gadget. Nah, jadi ketika kita mengetahui mereka berada di kelompok itu, bagi Anda yang jualan produk gadget, ya Anda tawarkan kepada kelompok itu. Bagi orang yang suka produknya restoran, ya Anda jualan produk makanan Anda kepada mereka yang suka personanya adalah personal restoran. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang lain yang tidak di dalam data? Bagaimana kita menentukan dia, apakah dia seorang restoran lover atau dia gadget atau dia traveler? Itu disebut dengan, kita gunakan dengan Euclidean distance. Nah, nanti Anda cek aja deh di materi-materi perkuliahan saya ya. Resource saya banyak banget tuh. Anda tinggal search aja. Topiknya namanya clustering. Kebayang Putut? Kebayang Pak. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Yang lain silakan. Enakan begini kan tanya jawab. Artinya Anda berpikir.
kira-kira ke depan gue mau ngapain, ya, kira-kira apa yang kira-kira menjadi gap di dalam pikiran Anda. Oke, kita lanjutkan dulu. Good. Jadi siapkan pertanyaan ya, siapkan pertanyaan. Jangan dibiarkan saya ngomong terus ngalor ngidul ya. Saya mau nanya dulu, Pak. Silakan, gitu dong. Silakan Riko. Jadi ini udah Pak, lagi loading. Terus. Jadi kalau untuk yang baru mulai usaha di raising capital ini mending yang mana dulu Pak? Mungkin kalau nggak bisa diurutin gitu Pak, yang paling efektif sampai yang pasti efektif kan Pak, cuman yang layak paling untuk gampang seed capital. tapi kalau dari hasil gitu Pak, Hasilnya gimana? misalkan ya kalau gampang pasti kan belum tentu dapat, ini kan kayak cari uang ya Pak. Yang didapatin belum tentu besar itu Pak. Takut-takutan gitu ya. Kuncinya bukan di uang. Kuncinya di mana? Kuncinya di sini. Kuncinya di bisnis model Anda, Riko. Bisnis model Anda keren nggak? Kalau bisnis model Anda cuma bikin website gitu ya, jualan baju gitu, jilbab gitu, ya nggak perlu crowdfunding lah, ya kan? Tapi kalau bisnis Anda bagus, misalkan, kira-kira bisnis model Anda apa, Riko? Anda mau bikin apa? Ya mungkin simpelnya misalkan jual apa t-shirt gitu Pak. Ya, Kan, anak Pak. SD juga bisa, Riko. Ini S1, ya kan? Masa jualan t-shirt, bisnis modelnya? Ekspor gitu Pak, ekspor. Ya, itu bisa, ekspor bisa. Bisnis modelnya dia produksi walaupun dia ekspor. Bikin bisnis modelnya agak-agak menarik dong. Bikin marketplace. Untuk apa misalkan? Untuk pariwisata kayak tadi tuh. Keren kan? Nah, ini mungkin secara size luar biasa nih. Impact-nya bagus nih. Wah, itu crowdfunding masuk. Itu angel investor masuk. Dia berpikir, wah ini bisa jadi kayak ini nanti nih. Kayak Tokopedia. Tapi dia marketplace buat pariwisata. Jadi semua orang punya produk atau jasa pariwisata kan? Ada misalkan bikin kolam renang, bikin dufan di daerah yang kecil-kecilan gitu kan, yang airnya nyembar-nyembur begitu, atau bikin pariwisatanya misalkan Kawah Ratu, bikin base camp Kawah Ratu di situ kan, di Gunung Salak, atau curug pengantin gitu ya. Nah, ada marketplace pariwisata. Ini menarik untuk meningkatkan pariwisata kembali setelah dilanda COVID. Itu baru bisnis model namanya, Riko. Kebayang? Jadi kuncinya di bisnis Bayang, model. Apa yang Anda tawarkan buat orang yang suka jalan-jalan? Revenue-nya dari mana? Uang tiket segala macam, atau booking porternya segala macam. Opportunity-nya gede nggak orang suka jalan-jalan? Banyak. Ya, ke Rinjani, kemana gitu. Ke Labuan Bajo. Siapa kompetitornya? Competitive advantage-nya setiap wilayah kan beda-beda. Jadi pasti kompetitif sekali. Market strateginya bagaimana? Ya kan, buat mereka yang suka jalan-jalan. Organizational development-nya apa aja yang dibutuhkan di struktur organisasinya nanti? Ada accounting segala macam, marketing. Kalibernya gimana? Oh, yang suka rafting misalkan, atau yang sudah pengalaman Seven Summit. Nah, yang sebagai apa istilahnya yang pengantarnya itu ya, sebagai porter atau apa sih, sebagai partnernya, tandemnya dia nanti buat naik gunung. Ada bisnis model yang menyentuh sifatnya luas gitu. Kebayang, Riko? Bayang Nah, Pak. jangan pikirin duitnya dulu. Bisnis modelnya udah bagus nggak? Kalau bisnis modelnya bagus, kira-kira orang siram duit nggak ke sini?
Iya Pak. Ya, kalau Anda tim Anda udah jago, wah sekarang tapi Anda manajemen timnya siapa anggotanya? Ya Anda doang gitu ya, sama si misalkan sama si Elmo. Emang ada yang bisa bikin sistem marketplace-nya? Nggak ada. Ya orang nggak memenuhi nih, tektok, manajemen tim nggak bagus. Organizational development-nya apa aja? Cuma berdua, tektok, nggak oke. Market strateginya gimana? Ya kita tawarin aja Pak kepada semua orang di pasar. Tektok, jelek. Kira-kira kompetitif nggak? Tek. Ya udah banyak Pak yang punya. Wah, tektok, udah banyak yang punya. Competitive environment-nya banyak nggak kompetitornya? Wah rame Pak, ya tektok. Market opportunity-nya gimana? Lagi COVID, orang dilarang PPKM. Tektok. Revenue model dari mana? Ya kita potong duit dari booking fee-nya mereka. Bolehlah revenue model. Value proposition ya banyak gitu kan. Jadi kan orang berpikir, oh diambil nggak nih? Gua mau invest nggak nih? Nggak ah, males. Ini ya tektok, banyak banget. Kebayang Riko? Bisnis modelnya harus bagus. Iya Pak. Kapis? Lupa ya kalau kapis ya. Front? Oh Front Pak. Oke. Good. Kita lanjutkan dulu. Oke. Nah, insight on crowdfunding ya. Sebentar. Nah, jadi di dalam society saat ini paling banyak digunakan adalah crowdfunding. Tapi kuncinya apa di dalam crowdfunding ini? Kuncinya adalah ide Anda itu besar. Tetapi kekurangan duit atau resource to make it happen. Ya. Jadi kalau ide Anda bagus, bisnis modelnya bagus, tapi resourcesnya nggak cukup, maka Anda bisa mencoba menggunakan crowdfunding. Ya. Jadi saat ini crowdfunding sudah menjadi sumber untuk development kepada apapun itu. Bisa untuk apapun bisnisnya. Anda mau bikin jadi YouTube creator, Anda mau jadi gamer, Anda mau jadi bikin podcast. Nah, dan orang tertarik untuk crowdfunding, untuk memberikan dana di crowdfunding ini apabila mereka tertarik dengan bisnis model Anda. Dan mereka meyakini bahwasanya bisnis modelnya akan jalan dan revenue akan didapatkan. Ya. Tapi nggak semua bisnis project yang bakalan dapat animo crowdfunding yang besar. Nggak juga. Ya. Nah, sekarang crowdfunding peraturannya di Indonesia belum terlalu berat, ya, belum terlalu sulit ya. Nggak kayak di Eropa gitu ya, situasinya udah mulai complicated kalau di Eropa. Sudah banyak peraturan-peraturan yang mengatur, rules-nya terlalu banyak. Jadi nggak sesimpel kalau kita di Indonesia misalkan kalau kita mau crowdfunding. Nah, what types of projects? Pertanyaannya adalah what types of projects which that might be able to more successfully use crowdfunding. Proyek-proyek apa yang kira-kira orang bakal tertarik buat crowdfunding? Ya, proyek-proyek yang bisnis modelnya bagus. Are there any negative aspect to crowdfunding? Negatif aspeknya apa? Negatif aspeknya kalau dia invest terus Anda bangkrut. Dia udah siram duit, Anda nggak dapat apa-apa ya. What obstacles are presented in the use of crowdfunding to fund the startup? Ya, banyak sekali obstacles. Ya, satu regulasi. Ya, regulasi. Kemudian salah satu tujuan dari crowdfunding ini adalah untuk provide kepada seed capital, ya. Di mana seed capital ini setelah Anda crowdfunding ada duit, ya. Maka
secara equity ada kewajiban bagi si startup untuk memberikan dividen ya kepada crowdfundingnya dia. Itu juga ada resiko di sana. Apakah perusahaannya itu making money dan sanggup bayar dividen atau tidak? Ya. Dan biasanya resiko itu mempengaruhi sangat kepada keputusan investasi yang akan diambil oleh investor. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada bagaimana kita melakukan kategorisasi kepada e-commerce business model. Ada yang disebut dengan B2B, business to business. Ada yang juga B2C. Ya. Ada M-commerce dan lain sebagainya. Nah, ini yang membedakan. Apa yang dimaksud dengan B2C? B2C adalah business to customer. Business to customer. Jadi ada company dan kemudian dia ada customer, ya. Ada individu yang mengkonsumsi kepada produk atau jasa dari si company. Ada contohnya misalkan e-tailer. E-tailer ini apa? Macam-macam. Jadi e-tailer ini adalah online retail. Online retail store. Ya. Seperti kalau Happy Fresh, ya. Ya, Happy Fresh. Pokoknya itu dengan internet ya. Ada Happy Fresh. Apalagi tuh? Ada yang tahu nggak apalagi? E-tailer di Indonesia. Kayaknya Transmart udah ada juga ya yang online ya. Siapa yang pernah belanja online makanan sayuran? Ayo, apa ya yang terkenal di Indonesia ya? E-tailer. Carrefour, Pak. Oh iya, Carrefour atau Transmart ya sudah ada e-tailernya ya. Ya. Nah, atau juga kayak retail store itu kayak misalkan Tokopedia. Nah, itu juga e-tailer. Walaupun dia sebagai marketplace. Ya, terus apa tuh? Suaranya jangan bocor. Nah, di mana revenue modelnya dia Anda juga bisa misalkan jualan produk di website lah gitu. Itu juga disebut dengan e-tailer. Ya, di mana Anda sebagai virtual merchant, nggak punya toko tapi jualan toko di Tokopedia atau jualan toko di website. Ya. Kemudian katalog merchant misalkan. Katalog merchant itu kayak misalkan Otoban. Sekarang kan ada tuh yang di jualan ban murah tuh. Kemarin saya mau beli Bridgestone yang 265 harganya 2.500.000 satu ban. Di Otoban pakai GT radial 1.070.000. Nah, tapi dia cuma sebagai katalog merchant. Kalau kita beli di online nanti dikirim ke rumah gitu ya, dikirim ke rumah nanti kita masang sendiri. Jadi harganya murah. Jadi sebagai katalog merchant. Itu disebut dengan e-tailer. Kemudian bisnis model yang kedua adalah community provider. Jadi community provider itu dia membuat online environment, suasana environment di mana orang-orang dengan similar interest atau hobi yang sama dia bisa bertransaksi ya berdasarkan komunitas ya komunitasnya. Nah, misalkan seperti Facebook, sebagai sesama anggota Facebook kita bisa Facebook Ads. Instagram bisa Instagram Ads. Ya. LinkedIn ya kita bisa ya komunitas LinkedIn. Kita bisa merekrut orang lain lagi juga di LinkedIn untuk company kita. Company kita ada di LinkedIn, kita rekrut juga yang punya LinkedIn. Oke. Anda harus bikin LinkedIn nanti ya.
bikin LinkedIn. Nah, kemudian ini misalkan Facebook, ya, LinkedIn gitu ya. Kemudian content provider. Ya, content provider dia menawarkan kayak misalkan Netflix, ya, Netflix itu content provider. Ya, dia menawarkan film, games, music, ya, atau newspaper, itu disebut dengan content provider. Kemudian portal, ya, misalkan untuk yang sifatnya portal kayak Google gitu ya, tapi itu atau seperti misalkan Facebook, itu juga portal. Transaction broker, ya, transaction broker ya kayak misalkan transaction broker kayak Monster, di mana dia mencarikan sumber daya manusia untuk Anda, tapi dia kena fee, ada transaction broker di situ. Market creator, ya, market creator seperti Gojek, dia setelah dia bikin Gojek, dia market creator bikin GoFood, Go Massage, Go Clean, Go yang lain. Itu disebut juga dengan market creator. Service provider, yang company yang make money by menjual kepada service, bukan kepada produk, ya. Misalkan jasa urus STNK, nah itu disebut dengan service provider. Nah, ini masuk ke dalam area B2C, business to customer business model. Ya. Nah, ini udah dibahas sini ya. Ada e-tailer, ya. Kemudian community provider. Oke. Sudah diterangkan. Ya. E-tailer yang virtual merchant seperti misalkan Tokopedia gitu ya, itu menjadi tempat untuk para e-tailer. Kemudian community provider, kalau brick and clicks ini adalah dia punya omni channel ya, artinya. Kalau dia brick and click berarti dia omni. Maksudnya apa omni channel itu? Dia jualan online dan offline. Omni channel, brick and clicks. Brick itu adalah apa? Brick itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa ya? Anda tahu nggak? Brick. Ada yang tahu brick itu apa? Batu bata, Ya, Pak. batu bata. Klik itu apa? Ya kayak mouse click ya. Mouse click. Nah, jadi orang bisa belanja ke toko, bisa belanja pakai mouse click. Jadi artinya omni. Dia ada toko dan dia juga ada online, disebut dengan omni channel, brick and clicks. Ya. Kemudian community provider yang tadi tuh, Facebook, LinkedIn, ya, Twitter. Ada community provider. Kalau Anda mau jualan pakai Facebook Ads bisa. Anda mau jualan resume di LinkedIn bisa. Content provider, ya. Konten bisa foto, video, teks. Nah, itu bisa Netflix kalau pakai videos, YouTube gitu ya, content provider. Kemudian portals, ya, ada bisa Google, ya. Nah, itu juga portal. Transaction broker kayak Monster, yang kalau kita dapat pegawai dari Monster kita dikenakan charge, ya, ada transaction fee. Market creator kayak Gojek, ya. Service provider yang dia jualannya service bukan produk. Ya. Misalkan yang tadi service ngurus untuk dokumen segala macam. Nah, berikutnya adalah B2B, business to business. Jadi di dalam business to business ada macam-macam, ada e-distributor, ada e-procurement, exchange, konsorsium, private industrial network. Kalau untuk e-distributor, dia itu lebih kepada wholesaler. Wholesaler itu tahu nggak artinya apa?
Wholesaler itu yang dia kalau misalkan ini pabrik, dia pertama kali kasih ke wholesaler. Kemudian dari wholesaler baru ke semi wholesaler. Semi wholesaler baru ke retailer. Nah, jadi dia partai besar nih. Wholesaler di sini siapa misalkan? Ada Transmart tuh besar tuh. Transmart tuh wholesaler tuh. Atau Carrefour, Hypermart itu wholesaler. Ya. Kemudian retailer misalkan Alfamart. Nah, itu dia retailer. Semi wholesaler ya ada tapi dia relatif kecil. Kayak apa itu namanya ya? Kalau Transmart yang gede, satu lagi Superindo ya. Nah, Superindo itu semi kali ya. Lebih agak kecil kan, lebih kecil daripada Transmart kan? Atau sama ya? Nah, kayak gitulah. Dari retail baru ke bisa saja nanti semi retailer. Baru setelah itu ke consumer. Ya. Nah, e-distributor itu dia masuk kepada wholesaler. Ya. Wholesaler. Yang mana dia bisa men-serve kepada retailer, semi wholesaler maupun kepada individu. Ya. Itu disebut dengan wholesaler. Kemudian ada di dalam B2B ada lagi disebut dengan e-procurement. Ya. Di mana e-procurement artinya dia orang biasanya kalau procurement itu kan dia secara bikin surat, kirim fax, saya mau order. Nah, tetapi kalau di B2B, kalau di dalam e-procurement, maka underlying-nya adalah internet. Jadi dia langsung koneksi dengan supplier. Oke, dengan supplier dia langsung input, langsung kebaca oleh supplier. Misalkan Toyota adalah suppliernya adalah Krakatau Steel. Begitu diinput total penjualan mobil Innova Reborn adalah 5.000 unit, si Krakatau Steel langsung tahu berapa total material yang harus dia produksi. Nah, itu disebut dengan e-procurement. Kemudian exchange. Nah, exchange adalah bagaimana B2B model itu adalah fees atau komisi. Di dalam B2B kebanyakan orang ngejar komisi. Ya. Untuk revenue modelnya dia. Ya. Kemudian komisi antara misalkan ketika dia dari Toyota Krakatau Steel ke bukan itu enggak, itu dia sales ya. Kalau exchange itu ada direct digital marketplace for direct input. Oh, oke. Seperti kayak misalkan Tokopedia. Ketika orang bertransaksi di Tokopedia dikenakan fees. Untuk company ya, kayak Amazon. Amazon dengan companies bukan dengan perorangan. Ya. Tokopedia juga bisa dengan companies kan? Nah, itu juga ada fees. Ada account manajernya si Tokopedia itu juga biasanya handle company-company besar sebagai customer. Nah, kemudian industri konsorsia. Ya. Hampir sama seperti exchange, tapi dia industry own, bukan kalau exchange dia independent, individually own. Kalau industri itu industry own untuk digital marketnya dia. Industrial network, ya ada seterusnya. Now, so how e-commerce change the business? So, di dalam e-commerce merubah industrial structure by changing rivalries, barriers to entry, threats, strength of supplier, dan bargaining power. Konsepnya bagaimana? E-commerce merubah industri dengan cara merubah rivalry. Kalau dulu dia rivalry-nya dia untuk perusahaan yang offline, ya, sekarang dengan adanya e-commerce, bagi perusahaan yang tidak masuk ke online, mereka
kompetisinya makin berat dibandingkan dengan mereka yang masuk ke online. Karena reach-nya mereka lebih luas dibandingkan dengan mereka nggak online. Jadi terjadi rivalry di antara existing customer. Mereka semua berebut masuk ke commerce. Barrier to entry. Sekarang masyarakat udah, barrier to entry itu artinya kesulitan untuk masuk ke dalam market. Sekarang orang udah pakai commerce. Barrier to entry-nya makin susah makin gampang menurut Anda? Dengan kondisi commerce saat ini, barrier to entry-nya lebih susah atau lebih gampang? Ada yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Indrawan. Dengan kondisi e-commerce secara online, barrier to entry, perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke market semakin mudah, semakin gampang. Semakin sulit atau semakin gampang? Open cam, Indrawan. Indrawan, suara saya kedengaran nggak? Yang lain suara saya kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Oke. Indrawan nggak menjawab. Arif Maulana. Dengan adanya commerce secara online, barrier to entry-nya makin susah, masuk market atau makin gampang? Nggak menjawab, Arif. Lagi main Mobile Legend kah? Haikal Maulana. Iya, Pak. Iya, Pak. Mana dengan kondisi e-commerce secara online ini? Apakah mengakibatkan barriers-nya tambah sulit atau semakin gampang masuk market? Semakin gampang, Pak. Kenapa? Karena nggak perlu ribet-ribet gitu, Pak. Nggak perlu ribet. Kenapa nggak ribetnya? Ya, asal buka aplikasinya, kita ya ngikutin peraturannya, udah dijual lagi, langsung kejual, Pak. Nggak perlu bikin pabrik ya? Iya. Nggak perlu bikin sewa toko, nggak perlu sewa kantor ya? Nggak perlu sewa kantor di gedung ya? Iya, Pak. Good. Jadi barrier semakin gampang ya. Hampir tidak ada barrier lagi untuk kita terjun secara commerce. Anda menguasai teknologi, Anda bikin marketplace-nya, Anda bikin apps-nya, selesai. Tinggal ngejar orang untuk download apps Anda. Nah, itu yang sulitnya adalah ngejar orang untuk ngedownload. Kemudian, threat of new substitute product. How e-commerce change the business? Threat of new substitute product, ya. Sekarang makin banyak substitute. Begitu substitute-nya ada, maka orang market share Anda bisa semakin tergerus. Nah, dengan adanya e-commerce, substitute pilihan jadi makin banyak. Dari China, dari Shopee masuk dari China, dari Wuhan barang dikirim. Ya. Sekarang lihat di Shopee, status barang di mana? Masih di Wuhan, belum berangkat barangnya. Nah, itu tuh. Ya. Tapi substitute produk ini juga ada yang KW, ada yang super gitu ya. Jadi itu juga menjadi threat. Ketika orang mengcloning produk Anda, dia bisa bikin produk KW atau produk super. Kemudian strength of supplier. Ya, kalau supplier Anda strength kalau dia strength, maka e-commerce-nya dia makin bagus atau makin susah? Sekarang Anda masuk market nih. Market. Terus suppliernya kuat. Ya. Suppliernya supplier ini dalam tanda kutip adalah sumber barang ya. Oke, Anda misalkan impor. Oke. Ketika banyak orang yang mau beli barang, maka suppliernya memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Ketika, harganya turunin dong, yang lain harganya segitu nggak ada masalah, lu doang nih yang masalah. Nah, artinya suppliernya memiliki strength. Kemudian bargaining power of buyer. Kalau buyernya sedikit,
si buyer punya kekuatan besar atau kekuatan kecil untuk menekan harga? Ada yang bisa jawab? Besar. Kekuatan yang besar ya, Rodia. Betul. Dia bisa memiliki kekuatan besar untuk menekan harga. Karena buyer sedikit. Nah, jadi e-commerce change the industrial structure dengan merubah ini. Dari yang sebelumnya offline menjadi online secara commerce. Nah, kemudian bagaimana commerce ini merubah value chains? Value chains adalah segala bentuk activities yang dilakukan oleh supplier, manufacturer, transporter, distributor, retailer yang mentransform raw material menjadi produk. Anda mau bikin Pajero Sport, Dakar 4x4, all new, harga 600 juta, lebih 647, all new Pajero Sport Dakar 4x4, ya, butuh supplier material dari Korea, POSCO, dikirim ke Indonesia. Manufaktur Mitsubishi 3 berlian sudah ada pabriknya yang buat stamping segala macam. Transporter pakai Puninar Jaya untuk bawa barang dari pelabuhan ke pabrik, bawa besi-besinya. Distributor ada Auto 2000, ya, Auto 2000 kah? Itu Toyota ya. Kalau Mitsubishi apa ya? Apalah nanti. Retailernya, ya. Kemudian mentransform raw material input seperti besi-besi stamping itu menjadi final product dan jasa. Ini disebut dengan industry value change. Dengan adanya internet terjadi pengurangan terhadap biaya informasi. Sebelumnya kita kalau mau informasi harus pakai email, ya pakai email satu-satu gitu ya. Tapi dengan adanya internet kita reduce cost. Sifatnya sudah real time. Real time. Sudah ada di dashboardnya dia. Kita sudah bisa lihat kapal ada di mana, lagi di Korea, kapalnya udah di tengah laut Cina Selatan. Ya, lagi apa? Tiba-tiba di tengah perang antara Cina sama Taiwan. Cina menganeksasi Taiwan, tiba-tiba kapalnya lewat di tengah-tengah. Lagi perang nih, barang telat datang, lagi ada perang Cina lawan Taiwan. Ya, setelah Rusia menganeksasi Ukraina, Cina menganeksasi Taiwan. Nah, datanya ada di dashboard, real time. Yang mana ini leads kepada operational efficiencies. Efisiensi secara operasional. Ya, Anda cukup buka tablet Anda, kelihatan tuh barang ada di mana. Ya. Dan biayanya juga lebih murah. Dan menambah value kepada customer. Nah, bagaimana jalur industry value change? Ini mulai dari supplier. Misalkan Toyota, manufakturnya adalah Toyota. Suppliernya ada Krakatau Steel, atau Nippon Steel, atau China Steel, atau Post Steel. Nah, barang datang ke manufaktur, kemudian dengan supply chain management system, dengan sistem Kanban. Ya. Kanban artinya barang datang secara untuk mencegah inventory, sehingga dia inventorinya dia nol inventory. Ya, di Toyota tidak menyimpan stok barang, jadi zero inventory. Kemudian inventory management system, si distributor
dengan inventory management system yang dia jaga stock rasio 2.0 gitu ya. Ingat materi inventory turnover ya. Distributor dia menjaga inventory management sebesar 2%. Inventory turnover bagaimana mengukurnya? Ya. Kemudian retailer. Ya. Jadi dari manufaktur ke auto 2000 distributor. Auto 2000 kemudian dikirimkan melalui transporter. Ya. Kemudian dari distributor atau 2000 ke retailer. Retailer ke customer. Ya. So ini menjadi secara umum adalah industry value chain. Berbeda industri bisa berbeda model ya. Tapi ini adalah secara umum. Oke. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Any questions? Silahkan. So far so good. Kholas. Jamian. Siapa yang mau bertanya silahkan. Ayo. Masa sepanjang itu nggak ada pertanyaan? Gampang ya? Gampang kah? Coba pikir satu pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Cepat, bertanya cepat. Coba bayangkan, kira-kira apa kira-kira yang menjadi pertanyaan di benak Anda? Tidak ada bertanya, berarti tidak ada berpikir. Karena saya berpikir, maka saya bertanya. Karena saya tidur, maka saya tidak bertanya. Ayo cepat bertanya. Nah, bingung nih. Ayo cepat. Gak ada yang bertanya? Langsung ujian aja. Joseph. Siapa tadi yang mau tanya tadi? Silakan. Oh, saya mau nanya Pak, ini dia dari supplier ke customer harus berurutan? Atau bisa dilompat gitu? Gak bisa lah. Supplier ke manufaktur dulu. Saya minta. Open cam saya minta. Bentar Pak loading. Oke. Supplier ke manufaktur dulu. Setelah dari manufaktur barang dibuat kan. Supplier ke manufaktur butuh transporter, butuh tracking dari Tanjung Priuk, ya, butuh forwarder, butuh custom clearance, barang dikirim ke manufaktur. Dari manufaktur barang dikerjakan, produk dipotong, disliting, distamping, bikin mobil, Fortuner, Land Cruiser. Setelah barang jadi, ya, ditaruh di distributor. Nah, distributor ini jaga stok inventory 2.0. Artinya dia 2 bulan jaga stok. Kalau pabrik nggak bikin mobil, dia punya stok 2 bulan. Supaya orang nggak inden. Jadi orang beli, datang, bayar, dapat mobil. Kan gitu, tanpa inden. Sering orang inden karena stoknya dia 0. Karena dia tidak menjaga stok inventorinya, dia nggak jaga di 2.0 misalkan. Setelah itu retailer. Nah, retailer itu di mana bisa dicabang-cabang, ada auto 2000 misalkan auto 2000 Padang atau 2000 mana gitu ya. Nah, itu dikirimkan dari pabrik di Jakarta di Karawang yang dipooling di mana gitu sebagai distributor, dia taruh di retailernya mereka di auto 2000 seluruh Indonesia. Dikirim pakai kontainer gitu ya.
Dari sana baru ke customer. Customer datang, dia lihat, dia bayar, dia beli, dia bawa pulang. Jadi prosesnya secara umum seperti itu, Salamita. Kebayang? Bayang. Oke, ada yang lain yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan yang lain? Oke. Jadi kalau ada pertanyaan harus, kalau sedang mendengarkan saya itu cari di mana saya salahnya ya. Cari di mana saya salahnya. Anda berpikir gimana caranya nih? Kayaknya ada yang salah nih. Kayaknya nggak cocok nih. Anda harus mencari konflik di dalam penjelasan saya. Begitu juga dengan dosen-dosen yang lain. Anda harus challenge. Jangan mau dicekokin aja. Wah, kayaknya Bapak salah. Begitu bagus. Wah, kayaknya Bapak nggak bener nih. Begitu mahasiswa yang bener. Ya. Segala sesuatu yang disampaikan dosen Anda anggap salah. Sampai terbukti benar di kepala Anda. Begitu. Sehingga Anda berpikir, Anda menentang gitu ya. Jangan terima jadi aja. Oh, ini pasti udah betul. Enggak. Anda juga harus berpikir. Kalau Anda nggak setuju, Anda bilang nggak setuju. Itu tandanya Anda berpikir. Ya. Tidak apa yang semua dibilang itu pasti betul. Belum tentu. Pasti masih bisa Anda challenge. Oke. Nah. Kemudian, nah ini sama aja. Oke, ini terusannya adalah di dalam e-commerce itu ada primary activities dan ada secondary activities. Primary activities ya bikin produk. Ya. Primary activities itu ya segala sesuatu yang terkait dengan barang masuk, barang dikerjakan, barang diantar, marketing bekerja, barang sampai ke customer. Itu primary activities. Untuk mendukung primary activities, maka membutuhkan secondary activities. Yaitu bagian administrasi, ya kan? Barang masuk, catat. Human resource, oh ada yang pekerja yang resign, rekrut lagi pegawai baru. Oh, kita pakai sistemnya udah online, information system bekerja. Oh, barang udah stok rasio kita udah 1.0, procurement order lagi barang. Ya. Oh, oke, kita mau bikin laporan keuangan, akunting kerja lagi. Tapi ini semua untuk menjalankan primary activities. Barang datang tidak telat, barangnya cukup, barangnya bagus, produknya dikerjakan, jadi produk, jadi mobil, jadi kuali gitu ya, jadi apa gitu. Dan kemudian barang yang sudah terkumpul di pack, dikirimkan ke logistik. Kemudian logistik melakukan kegiatan sales dan marketing. Dan kemudian setelah barang disampaikan ke customer, ada after sales service. Ini adalah primary activities. Kalau ada komplain-komplain, kita harus perbaiki produk enhancement dan lain sebagainya. Jadi ini adalah proses di dalamnya. Kemudian Internet Enable Value Web. Nah, dengan adanya internet, kita bisa melakukan back-end-nya itu secara lebih cutting edge technologies, yaitu menggunakan yang disebut dengan ERP system. Jadi dari supplier ke company, dia pakai ERP. Ya. Enterprise Resource Planning. Oh, ada order, otomatis ketahuan raw materialnya berapa, tanggal berapa dikirim, shipment segala macam, ERP semua di dalamnya. Terus artinya ERP untuk memastikan bahwasanya produk itu selesai tepat waktu. Kemudian dari industri ke customer ada disebut dengan CRM. Jadi dari CRM ini kita sudah tahu siapa customer yang memerlukan, yang segmennya dia. Oh, kita kirim ke segmen yang ini, kapan mau dikirim campaign-nya? Berapa anggaran yang dibutuhkan? Segala macam. Itu menggunakan CRM.
ada ERP, di sisi kiri ada ERP, di sisi kanan ada CRM. Ya. CRM ini ada macam-macam, ada pakai Siebel, ada pakai 360 degrees, ada pakai Dynamics, Microsoft Dynamics, ada pakai Salesforce, dan lain sebagainya. Banyak sekali tools untuk CRM ini. ERP juga bisa menggunakan Odoo, ya, salah satunya. Atau dia menggunakan SAP. Nah, ini di enable dengan adanya internet, ya, internet enable untuk value web. Nah, setelah itu semua kita masuk ke dalam. Oke, sebelum saya teruskan, ada yang ingin ditanyakan sampai dengan value chain ini? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Belum ada? Ayo. Belum, Pak. Oke. Berikutnya adalah business strategy. Business strategy itu dia melakukan perencanaan untuk mencapai superior long term returns on capital invest, which is profit. Superior long term returns. Jadi dia mau profit jangka panjang gitu. Gak mau profitnya short term aja, investasinya besar, masa profitnya jangka pendek gitu ya. Nah, ada beberapa strategis, yaitu product differentiation, cost leadership atau cost competition, scope, fokus kepada market niche, dan customer intimacy. Produk atau service differentiation, artinya kita bikin produk customize, differentiate. Orang lain bikin mobil biasa, kita bikin mobil 4x4. Memang diferensiasi. Kita orang lain mobil buat jalan raya, kita mobil buat naik turun gunung, naik turun sawah, naik turun danau, masuk keluar sungai. Itu dia pakai product differentiation. 4x4. Ya. Ada differentiate. Dan dia cost competition. Ada pilihan kedua adalah cost leadership. Ya, harganya paling murah. Nah, kalau satu ini produknya unik, yang kedua harganya, strateginya salah satu aja, jangan semuanya. Atau kombinasi. Ya. Jarang yang servisnya differentiated dan cost-nya paling murah, jarang. Ya, biasanya dia differentiated atau cost-nya murah. Kemudian yang scope-nya, ada yang scope-nya dibagi dua. Ada scope-nya yang secara niche market, yang kelompok-kelompok kecil, atau yang scope-nya yang masif. Kalau yang niche contohnya seperti Harley Davidson. Jadi niche itu bisnisnya. Hanya sedikit orang yang mampu beli Harley. Siapa mau beli motor harga 200 juta atau 300 juta? Kecuali Ariel Noah gitu ya. Ariel Noah ya kan pakainya apa dia motornya? BMW yang itu juga ya. Nah, yang kelima adalah customer intimacy. Jadi Anda betul-betul dekat dengan customer. Ada customer relationship-nya Anda jaga banget. Tapi ya Anda butuh banyak orang gitu ya. Karena Anda mau jaga relationship dengan customer. Anda mau pakai strategi yang mana? Bisa kombinasi ini dan ini, atau kombinasi ini dan ini, atau kombinasi ini dan ini, atau ini dan ini, terserah. Ya. Itu merupakan bisnis strategi bagaimana kita bikin long term return untuk Anda punya profit untuk long term return. Nah, di dalam e-commerce technology ada yang disebut dengan business model disruption. Disruptif. Di mana dia menggunakan 3 metode, yaitu disruptive technologies, digital disruption, dan sustaining technologies. Disruptive technologies, ya dulu ada iOS dan Android, sehingga Nokia hancur. Disruptif. Teknologinya Nokia disruptif.
teknologinya Android dan iOS disruptif terhadap Nokia. Sehingga sekarang sudah tidak ada lagi Nokia. Nokia menjadi barang langka. Mahal karena langka ya. Kemudian digital disruption. Dulu dari offline, sekarang disruptif. Orang udah nggak ada lagi yang punya toko di mall. Orang tokonya online semua. Disruptif, disruption. Ya. Dan sustaining technologies. Ya. Teknologi kita ada dari dulu 1G, 2G, 3G, 4G, sekarang 5G. Besok ada lagi 6G. Begitu dari 3G ke 4G, handphone kita masih bisa dipakai nggak? Nggak bisa, buang. 4G ke 5G, handphone masih bisa dipakai nggak? Nggak bisa, buang. 5G ke 6G, nggak bisa, buang. Artinya ada sustain, teknologi yang selalu meningkat. Yang berakibat kepada produk kita menjadi obsolete, nggak laku. Ya. Nah, itulah yang menjadi disruptive technologies. Alright, ada pertanyaan? Silakan. Ayo, bagi yang berpikir tadi yang ketika dijelaskan silakan bertanya. Silakan Rudia. Bapak, saya izin bertanya di slide yang nomor 41, Pak. Oh iya bentar, Pak. Ya, kenapa? Loading, Ya, bentar. tanya nih, silakan. Jadi di slide 41 itu kan, aduh, bentar ya Pak, ini buram. Langsung aja tanya. Di slide 41 itu kan ada, ini kan maksudnya bisnis strategi ya Pak. Kata Bapak itu kita bisa pilih, maksudnya dua-dua gitu kan, mau ini sama ini, mau ini sama ini gitu. Nah, menurut saya mau nanya sih Pak, kalau misalnya saya sebagai pengusaha nih, saya pengen pakai bisnis strategi, tapi yang mana ya Pak dari antara 5 ini yang benar-benar efektif buat bisnis saya nantinya? Tergantung bisnisnya. Bisnisnya apa Rudia? Kalau misalnya saya jasa deh Pak. Jasa. Jasa ini. Ya. Kalau jasa dia ke diferensiasi. Jasa ke diferensiasi loh dia. Kenapa diferensiasi? Karena jasa itu kan tidak bisa jasa yang sama diberikan kepada semua orang kan. Ketika Anda berbeda customer, jasa Anda kan harus di custom sesuai dengan kebutuhan mereka kan. Sekarang mereka jasa Anda adalah misalkan fashion designer. Anda bikin baju, Anda bikin baju yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Anda desain dulu kan? Artinya sesuai dengan ukuran pinggangnya dia, ya kan? Atau itu bikin produk ya, sorry. Jasa itu misalkan Anda dosen. Nah, dosen lah misalkan sebagai service. Ada yang membedakan antara dosen yang satu dengan dosen yang lain. Terasa nggak bedanya? Rodia? Iya, kerasa kan? Iya, kerasa. Dosen yang satu ujiannya gampang. Dosen yang satu susah, ya kan? Tapi nilainya gampang. Dosen yang satu ujiannya gampang, nilainya susah. Nah, ada diferensiasi kan? Yang dosen yang satu banyak kuis, yang satu nggak ada kuis. Dosen yang satu banyak tugas, dosen yang satu nggak ada tugas. Kan ada diferensiasi di situ. Ya. Jadi yang disesuaikan dengan dengan kebutuhan seperti itu. Itu jadi, tetapi harganya jadi mahal. Nggak bisa dengan harga murah karena dia differentiated sesuai dengan kebutuhan. Atau training. Anda butuh training apa? Training misalkan credit rating misalkan. Training credit rating. Training credit rating. Siapa yang di kelas ini ikut corporate finance 2 sama saya? Ada nggak? Beda kelas ya? Oke, bukan kelas yang sama artinya. Nah, misalkan ada training credit scoring. Itu kan differentiated gitu kan?
Karena tidak ada di mata kuliah gitu ya. Bagaimana cara bikin credit scoring? Ada diferensiasi di situ terhadap materinya. Kalau yang dia cost leadership, ya barangnya barang standar, harganya dibikin murah karena nggak perlu disesuaikan secara lebih disesuaikan dengan company, disesuaikan dengan ukuran badan, tidak. Jadi dia sifatnya XL, S, ML gitu kan. Dah. Harganya murah. Cost leadership. Harganya paling murah. Nah, kalau untuk produk ya paling bagus ya cost leadership. Semakin murah barang Anda ya semakin bagus. Kecuali servisnya differentiated, misalkan di bank. Mahal karena memang customer service-nya cantik. Servisnya bagus, dikasih minum, dikasih makanan, disjamu. Nah ya beda kalau Anda jadi priority banking bayarnya mahal gitu kan, karena treatmentnya beda dengan yang umum ya. Atau pengguna kartu kredit bisa executive loans segala macam, itu differentiated dia servisnya. Kalau cost leadership ya harganya paling murah. Ya nggak ada biaya administrasi gitu kan, murah banget. Ya udah orang pada ke bank itu karena nggak ada biaya admin, nggak kena denda dengan bla bla bla. Kebayang Rodia? Masih di sana? Iya Pak, saya masih. Maaf Pak, tadi lemot. Iya. Alright. Kebayang Pak. Pertanyaan yang lain silakan. Oke, satu pertanyaan lagi cepat. Ya, saya mau bertanya Pak. Untuk di bagian yang bisnis strategi ini kan ada yang menggunakan strategi cost competition. Nah, itu bagaimana cara untuk bersaing dalam di bagian yang cost competition itu tanpa merusak harga yang ada di pasaran, Pak? Tujuannya cost competition untuk merusak harga. Kalau orang harganya 10 semua, Anda jual harga 8, pasar rusak nggak? Rusak nggak pasar? Enggak sih, Pak. Tapi kan dia paling murah kita kan? Iya. Jadi kira-kira customer pindah kemana? Ke harga yang termurah atau ke harga yang mahal? Yang termurah. Ya, itulah cost competition. Jadi kita menjadi leader dari harga paling murah kan? Cost leadership ada di kita. Ini yang paling gampang. Kalau Anda mau bisnis paling gampang ya cost leadership. Anda paling murah. Kalau perlu Anda nggak perlu untung gitu. Anda jualnya di harga beli, harga pokok penjualan. Anda jual di sana, orang pasti beli ke Anda semua. Toko-toko yang lain pada tutup. Karena Anda jual tanpa untung ya. Jadi Anda pengen ngerusak pasar. Bisa. Itulah yang dilakukan oleh banyak pedagang-pedagang Chinese di awalnya. Mereka jualan modal. Sehingga orang semua berbisnis dengan dia, belanja dengan dia. Begitu lawan-lawannya pada tutup, pada keok, dia cuma sendiri kan, baru harganya dia naikin. Tapi lawan-lawan udah pada gulung tikar semua. Karena harganya dia harga paling murah. Semua toko nggak ada yang bisa lawan harganya dia. Akhirnya toko-toko yang lain nggak ada yang belanja kan pada tutup ya. Pada gulung tikar. Nah, dia sendiri yang monopoli akhirnya di wilayah tersebut misalkan. Nah, itu adalah strategi. Jadi cost leadership itu merusak pasar. Tapi setelah pasar rusak, Anda yang jadi juaranya. Anda bisa semena-mena naikin harga. Kebayang, Mulyani? Pak, saya mau ngomong Pak. Kalau yang cost competition itu bisa nggak sih Pak kalau dimasukin ke yang tadi saya bilang bisnis yang saya bilang itu juga bisa. Pokoknya Anda mau jasa misalkan, ya paling murah karena Indonesia itu orangnya price sensitive market. Price sensitive. Di mana? Coba Anda lihat kalau di Tokopedia kan orang sortnya dari harga yang termurah kan? Di Tokopedia gitu. Lihat dari harga termurah. Pasti orang ke sana belinya. Betul nggak? Nah, kalau Anda pasang iklan di Tokopedia, Anda lihat dulu paling murah harga berapa ya? Anda bikin lebih murah lagi. Pasti orang order ke Anda. Untung-untung kecil aja. Itu udah pasti orang pasti order ke Anda. Kalau Anda pasang di tengah-tengah ya belum tentu dapat order. Tapi begitu Anda bikin harga di bawah harga yang paling rendah,
orang nggak peduli, mau ditipu deh gitu kan. Bener nggak? Anda ngelihat harga paling murah terus Anda lihat testimoni lagi. Orang udah nggak peduli. Tapi kalau harganya mahal, dilihat dulu testimoninya. Betul nggak nih? Gitu kan? Kalau harga murah, testimoninya bilang jelek pun Anda beli kan? Betul nggak? Iya, Pak. Oke. Alright. Good. Ada pertanyaan lagi? Terakhir? Silahkan, Inayah. Tadi siapa tadi yang mau tanya tuh? Inayah atau siapa tadi tuh? Gak ada? Oke, kita lanjutkan dengan post test. Bentar.